Bertemu kembali bersama kami teman-teman di Media Arsitekta, media pembelajaran tentang arsitektur dan konstruksi baja. Kali ini yang akan saya share buat teman-teman adalah tentang konstruksi gudang. Tentunya yang terbuat dari material baja. Apa saja komponen konstruksi gudang? Di layar video Anda sudah terlihat gambar konstruksi gudang yang kami sajikan dalam bentuk 3 dimensi. Ini kami ambil dari print preview AutoCAD. Setidaknya ada 5 komponen konstruksi gudang yang terbuat dari material baja sehingga gudang tersebut dapat berfungsi dengan baik atau layak digunakan untuk menyimpan barang. Yang pertama adalah tiang kolom seperti ini. Yang kedua adalah regel atau balok penghubung antara tiang kolom. Yang ketiga adalah konsol. Konsol ini yang terpasang pada tiang ini. Dan yang keempat adalah kuda-kuda. Kuda-kuda ini adalah yang menghubungkan antara tiang kolom baja sisi kanan dan sisi kiri. Dan yang terakhir adalah komponen yang kelima adalah rangka atap. Rangka atap itu maksudnya serangkaian material baja yang terpasang pada kuda-kuda baja ini, teman-teman. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Tapi sebelumnya, silakan teman-teman amati dulu bentuk gudang, konstruksi gudang yang telah kami tampilkan di sini. Bentangan kuda-kuda yaitu dihitung dari garis as tiang kolom baja sisi kiri dengan garis as tiang kolom baja yang sisi kanan. Yang berikutnya, jarak antar tiang kolom baja atau sering disebut dengan plong, itu dalam istilah lokal, khususnya daerah kami di Pulau Jawa. Satu plong itu disebut ya antara kolom yang satu dengan kolom yang berikutnya. Jarak standarnya adalah 6 meter. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa kurang dari 6 meter atau bahkan lebih dari 6 meter. Ini tentunya tergantung pada bangunan yang akan teman-teman buat atau tergantung pada kondisi di lapangan, desain bangunan yang akan teman-teman buat. Kemudian tinggi kolom itu adalah diukur mulai dari titik tumpuan tiang kolom hingga top regel atau pucuk kolom itu sendiri. Dalam hal ini saya umpamakan 6 meter karena tinggi kolom baja untuk konstruksi gudang standarnya adalah 6 meter. Tetapi sekali lagi kami disclaimer bahwa ukuran tersebut tidak mutlak, tetapi bisa juga menyesuaikan bangunan yang teman-teman buat. Bisa juga lebih kecil dari 6 meter, misalnya tinggi 4 meter saja atau 5 meter, atau bisa juga lebih dari 6 meter, misalnya 8 meter, 9 meter, sampai dengan 12 meter. Itulah teman-teman mengenai dimensi umum yang terdapat pada sebuah bangunan gudang. Kemudian kita masuk pada topik yang sebenarnya yang lebih detail ya teman-teman. Di sini sudah kami buat rincian tentang komponen konstruksi baja yang terdapat pada bangunan gudang. Tadi ada 5 sudah saya sebutkan, di sini kita akan bahas satu persatu, tapi saya disclaimer juga di sini, jangan diartikan bangunan gudang itu sama dengan pabrik ya teman-teman, tentu beda. Kalau gudang dalam hal ini ya bangunan yang paling sederhana
yang difungsikan untuk menyimpan barang. Oke, yang komponen pertama, tiang kolom. Jadi teman-teman, untuk membuat tiang kolom ini, satu buah tiang kolom ini, memerlukan 4 elemen, yaitu base plate atau sering disebut dengan plat landas, kemudian angkur baut, kemudian stiffener. Stiffener ini juga bermacam-macam teman-teman, bila ditinjau dari letak pemasangannya maupun fungsinya, stiffener pada kolom itu beragam. Dan elemen yang terakhir adalah tutup kolom. Tutup kolom ini sifatnya opsional. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan gambar detail tiang kolom. Bagian bawah adalah seperti ini, teman-teman. Untuk membuat sebuah tiang kolom, angkur yang pertama sekali dibutuhkan. Angkur seperti ini. Kemudian base plate atau plat landas ini, teman-teman. Dan stiffener tadi, salah satunya adalah seperti ini, teman-teman, yaitu yang terpasang pada base plate dan kolom baja ini, teman-teman. Ini bagian atas dari sebuah tiang kolom baja. Jadi kalau di sini hanya tampilannya cukup sederhana, sebenarnya bagian bawah ini tampilannya adalah seperti ini, teman-teman. Detailnya seperti ini. Oke, lalu bagian atas tiang kolom itu seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Bagian atasnya seperti ini. Jadi tiang kolom dari bawah menerus hingga atas di sini. Nah, bagian yang ini, garis horizontal ini, dan bagian atas ini adalah plat baja. Bagian bawah ini disebut dengan stiffener, dan bagian atas disebut dengan tutup kolom. Yang mana tutup kolom tersebut juga berfungsi sebagai stiffener. Demikian, teman-teman. Jadi kalau kita kembali ke tiang kolom baja ini, misalnya di bagian pucuk ini, pertemuan antara kuda-kuda dengan regel dengan konsol, gambarnya seperti ini, teman-teman. Oleh sebab itu, saya sebut bahwa stiffener itu sifatnya opsional. Tutup kolom itu sifatnya opsional karena bisa saja tutup kolom WF bagian atas ini tidak perlu dipasang karena sudah dianggap cukup kuat. Tetapi karena ada kepentingan lain untuk di pemasangan tutup kolom ini, oleh sebab itu dipasang, yaitu untuk apa? Untuk memasang regel ini, teman-teman. Jadi andai kata tiang kolom untuk konstruksi gudang itu bukan terbuat dari WF, misalnya dari kolom CNP double, kemungkinan besar tutup kolom ini tidak perlu, atau dengan pertimbangan lain. Jikalau regel baja tidak berbentuk seperti ini, regel baja seperti salah satu modelnya seperti ini, teman-teman ya. Tampak memanjangnya seperti ini, ada ruji-ruji, bentuk diagonal-diagonal seperti ini. Ini disebut regel baja ruji-ruji karena berupa ruji-ruji. Ada juga bentuk regel lain yang berupa portal WF, jadi WF utuh. Nah, ketika Anda menggunakan regel baja dalam bentuk utuh, otomatis pemasangan tutup pada kolom WF itu bisa saja tidak perlu dilakukan karena sistem pemasangan regel baja WF tersebut tidak seperti ini. Oke,
Kemudian kita masuk pada komponen kedua, regel baja. Untuk setiap konstruksi gudang, bahkan pabrik, regel juga pasti ada. Jadi, dengan kata lain begini teman-teman, setiap ada pemasangan tiang kolom baja, wajib menggunakan balok regel. Balok regel itu sama dengan T-beam dalam bahasa Inggris begitu. Jadi wajib ya, kalau ada tiang kolom lebih dari 2, Anda harus memasang regel di antaranya untuk pengaku antar tiang kolom tersebut. Jadi misalnya ini, sini ada tiang kolom, atau dan seterusnya sepanjang bangunan gudang tersebut, maka regel juga akan menerus terpasang sebelah sisi kanan maupun sisi kiri. Begini teman-teman, sini juga ada regel. Nah, pada gambar ini, bentuk regel itu berupa balok. Balok dalam arti tidak berbentuk ruji-ruji seperti yang saya tampilkan ini. Nah, oleh sebab itu, kembali lagi seperti yang saya sebutkan, pemasangan tutup kolom ini mengacu pada jenis material regel yang Anda gunakan. Jadi kalau regelnya ruji-ruji seperti ini, ada baiknya tutup kolom pada WF harus dipasang, karena tutup kolom tersebut selain berfungsi untuk pengaku atau penutup bagian atas tiang kolom ini, juga berfungsi sebagai plat sambung balok regel ini, yaitu untuk media memasang murbaut. Bagian bawah juga dimanfaatkan plat stiffener sebagai media untuk memasang murbaut. Demikian teman-teman. Jadi kalaupun ada regel di sini, sistem pemasangannya, connectingnya dengan kolom, itu ada kaitannya dengan tutup kolom dan jenis kolom, jenis tiang kolom ini. Itulah. Oleh sebab itu teman-teman, untuk komponen regel ini, bisa saja menggunakan plat lekat, bisa juga tanpa plat lekat. Jadi sifatnya opsional teman-teman. Yang jelas, dia tetap terpasang dengan tiang kolom, hanya saja bisa memanfaatkan komponen yang terdapat pada kolom tersebut sebagai media untuk melakukan pemasangan balok regel. Komponen apa itu? Ya ini, antara stiffener ini dan tutup kolom ini. Itulah teman-teman untuk komponen konstruksi gudang yang kedua yang wajib, yaitu balok regel ini. Yang ketiga, komponen konstruksi gudang yang harus ada, yaitu konsol. Ini teman-teman. Konsol ini seperti yang saya jelaskan semula seperti ini, yaitu terpasang di sisi luar tiang kolom. Pasti dia berada di sisi luar atau menghadap keluar. Tidak mungkin konsol itu menghadap ke dalam. Kalau menghadap ke dalam tentu dia akan overlap dengan kuda-kuda. Sisi sebelah sini ini, dan sisi sebelah kiri ini adalah sebelah sini, dia menjorok keluar. Bagaimana bentuk konsol ini? Adalah seperti ini teman-teman. Ini namanya konsol baja. Nah, elemen yang diperlukan untuk membuat konsol adalah plat lekat atau sering disebut clad plate, kemudian stiffener, dan sepatu gording. Yang tiga ini teman-teman elemen untuk membuat konsol.
Di mana letak elemen-elemen tersebut? Ini teman-teman. Plat lekat konsol adalah yang ini teman-teman. Yang menghubungkan antara konsol dengan tiang kolom baja. Dengan menggunakan plat lekat tersebut, maka bisa dilakukan sambungan baut. Yang kedua, elemen berikutnya yang terpasang pada sebuah konsol adalah stiffener. Ini teman-teman, ini stiffener. Dan di sini saya tulis opsional. Mengapa? Karena pemasangan stiffener ini sifatnya tidak baku. Tidak baku dalam arti ketika Anda menggunakan material WF belah, WF belah maksudnya bukan bentuknya seperti ini teman-teman. Ini konsol WF yang utuh dia. Sehingga kalau utuh pasti ada potenya, pote begini. Karena ada potenya, maka plat lekatnya juga panjang seperti ini. Karena plat lekatnya panjang, otomatis jumlah baut yang terpasang juga cukup banyak. Nah, ketika Anda menggunakan konsol baja WF belah, maksudnya WF itu dibelah supaya lebih hemat, maka stiffener itu tidak perlu dipasang. Karena apa? Karena plat lekatnya untuk konsol WF belah itu sedikit, atau maksud kami pendek. Mungkin hanya separuh ini. Separuh dari plat lekat yang Anda lihat di sini, sehingga jumlah baut untuk sambungan ke tiang kolom ini juga paling separuhnya atau mungkin tidak sebanyak ini. Nah, oleh sebab itu pemasangan stiffener pada konsol baja adalah berdasarkan jenis material baja yang Anda gunakan untuk bahan konsol ini. Kalau menggunakan WF dalam keadaan utuh, berarti wajib memasang stiffener. Tetapi jika tidak menggunakan WF yang utuh, alias WF belah saja, berarti tidak perlu memasang stiffener. Pun demikian, material untuk membuat konsol baja pada sebuah konstruksi gudang maupun konstruksi pabrik tidak harus terbuat dari WF, teman-teman. Bisa juga menggunakan besi UNP dan besi CNP. Nah, ketika Anda menggunakan material konsol ini terbuat dari besi UNP atau besi CNP, berarti stiffener juga tidak perlu Anda pasang karena letak pemasangannya tidak ada. Oke, saya harap teman-teman sudah paham ya. Kemudian yang berikutnya, elemen yang wajib terpasang pada sebuah konsol adalah sepatu boarding. Sepatu boarding ini teman-teman, letaknya ini teman-teman. Di atas konsol WF ini pasti ada terpasang sepatu boarding. Sepatu boarding ini adalah media atau elemen yang berguna untuk melakukan pemasangan boarding. Di sini ada kalanya sepatu boarding yang terdapat pada konsol baja itu lebih dari satu, jikalau konsol tersebut cukup panjang. Jadi bisa saja ada 2 buah atau bahkan 3 buah, ya tergantung panjang konsol ini teman-teman. Dan ini sifatnya baku. Sepatu boarding pasti ada terpasang di atas konsol. Entah jumlahnya hanya 1 atau 2 atau 3, tergantung panjang konsol itu sendiri. Itulah teman-teman komponen konstruksi gudang yang ketiga. Yang keempat adalah kuda-kuda.
Ini teman-teman, kuda-kuda. Komponen konstruksi gudang yang keempat adalah kuda-kuda ini. Yang bagian tengah ini teman-teman, yang menghubungkan antara tiang kolom sisi kiri dan tiang kolom sisi kanan. Kalau bentuk lebih detailnya adalah seperti ini teman-teman. Ini kita misalkan ini kita ambil sebuah kuda-kuda, ini bentuknya menyerupai mirip seperti ini teman-teman. Hanya saja bagian bawah ini sistemnya, kalau konstruksi gudang dia tidak menompang dari atas seperti ini, tetapi bisa saja seperti ini, atau plat sambung kuda-kudanya berada di sini, seperti sistem sambungan konsol ini. Oke ya teman-teman ya, ini connecting kuda-kuda pada tiang kolom untuk bangunan gudang biasanya bisa seperti ini, atau plat lekatnya berada tegak lurus menempel langsung pada flange tiang kolom WF ini. Nah, kaitannya dengan elemen yang terdapat pada kuda-kuda baja adalah vote, plat stiffener, kemudian sepatu boarding, dan plat sambung. Nah, ada 5 macam komponen yang terdapat pada kuda-kuda baja ini teman-teman. Vote, plat lekat atau clad plate, stiffener, sepatu boarding. Yang 4 ini adalah baku alias wajib, sementara plat sambung ini adalah opsional. Vote itu di mana? Vote itu ini teman-teman, bagian pengaku antara tiang dengan kuda-kuda, atau juga terpasang pada pucuk kuda-kuda alias pada nok batang kuda-kuda. Mungkin di gambar perspektif ini kita perlihatkan vote itu adalah bagian bawah ini teman-teman, yang kelihatan cukup kecil ini. Sini adalah terpasang vote, juga terbuat dari material yang sama dengan kuda-kuda WF ini. Ini. Terus bagian bawah juga ada vote teman-teman. Vote seperti ini. Jadi setiap kuda-kuda baja WF yang diterapkan pada konstruksi gudang, jumlah votenya pasti 2 buah untuk masing-masing kuda-kuda. Jadi kita misalkan satu batang kuda-kuda adalah ini, maka vote yang terpasang pada kuda-kuda ini adalah 2 buah. Satu terpasang pada bagian bawah, yaitu yang terhubung langsung dengan tiang kolom ini, dan satu lagi yang terpasang pada bagian atas, yang terhubung dengan kuda-kuda yang sebelahnya, yang ada di depannya. Demikian teman-teman. Itu elemen vote yang terdapat pada kuda-kuda ini teman-teman ya. Jadi sifatnya wajib, karena dengan adanya vote ini, maka kuda-kuda akan lebih kuat. Demikian teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah plat lekat. Plat lekat ini juga wajib teman-teman. Wajib pada kuda-kuda baja WF. Jadi plat lekatnya yang bagian bawah ini, yang ini, di sini ada terdapat plat lekat double ini teman-teman. Yang satu terpasang pada vote sebelah sini, satu lagi terpasang pada vote sebelah ini. Tapi ada juga model pertemuan kolom dengan kuda-kuda seperti ini teman-teman. Ini.
Jadi plat lekatnya itu hanya satu, yaitu di atas tiang kolom WF ini, dan cukup itu saja. Sambungan tiang kolom dan kuda-kuda bisa dilakukan dengan mur baut. Karena apa? Karena bagian atas media yang kita manfaatkan untuk melakukan sambungan baut adalah plan WF itu sendiri. Nah, untuk plat lekat yang berikutnya adalah plat lekat yang terpasang pada bagian atas kuda-kuda. Sini teman-teman. Sini juga media untuk melakukan sambungan WF dengan kuda-kuda yang ada di depannya ini teman-teman. Jadi di sini juga terdapat plat lekat double. Yang satu ikut kuda-kuda yang sebelah sini dan satu lagi ikut kuda-kuda yang sebelah sini. Kalau dalam gambar perspektifnya ini teman-teman, di sini daerah sini ini terdapat dua buah plat lekat. Itu teman-teman. Kemudian elemen berikutnya yang wajib terpasang pada kuda-kuda baja, wajib ya, yaitu sepatu boarding. Sama dengan kasusnya konsol. Di konsol juga ada sepatu boarding, di kuda-kuda juga ada sepatu boarding. Karena apa? Karena antara konsol dan kuda-kuda itu merupakan garis yang menerus, hanya saja dia dalam bentuk miring, sehingga menjadi sudut kemiringan bangunan gudang tersebut. Oleh sebab itu, sepatu boarding yang terpasang pada konsol maupun sepatu boarding yang terpasang pada kuda-kuda ini umumnya jarak pasangnya sama. Sama dalam arti mengacu pada sudut kemiringan yang sama, atau kemungkinan besar bisa juga jarak antara sepatu boarding yang satu dengan yang lain itu dibuat sama. Itulah teman-teman, kalau di gambar detailnya kita ambil yang sebelah sini, misalnya ini kuda-kuda. Nah, di sini juga terdapat sepatu boarding. Dan sepatu boarding ini segaris dalam posisi miring dengan sepatu boarding yang di konsol ini. Lalu kita ambil misalnya gambar detail kuda-kuda. Nah, sini teman. Sepatu boarding yang di nok ini adalah dengan jarak yang sama. Ini perhatikan teman-teman, jarak boarding A 1200 kali 3. Itu maksudnya jarak sepatu boarding yang terdapat pada kuda-kuda ini jarak 1,20 meter dikali 3. Ini 3 teman-teman. Jadi sama jaraknya antara satu dengan yang lain. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemasangan boarding. Ini teman-teman. Jadi antara jarak ini, boarding yang paling atas, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu biasanya dibuat sama. Yaitu di sini saya cantumkan dengan kode S. Kalaupun memang terpaksa karena panjang total kuda-kuda sampai dengan konsol itu tidak boleh atau tidak memungkinkan jarak boarding dibikin sama, maka yang bagian bawah ini yang akan dikalahkan. Misalnya, bisa saja jarak boarding paling bawah itu lebih panjang atau lebih pendek. Itu sifatnya situasional dan tergantung pada bentangan kuda-kuda yang Anda miliki, serta panjang konsol yang hendak Anda buat. Demikian teman-teman. Jadi komponen konstruksi gudang yang keempat adalah kuda-kuda baja, terdiri dari 5 elemen, namun 4 diantaranya adalah wajib. Ini, pote, plat lekat, stiffener, dan sepatu boarding.
Dan yang terakhir, elemen yang kelima adalah plat sambung kuda-kuda. Plat sambung kuda-kuda ini sifatnya opsional, teman-teman. Mengapa opsional? Karena kuda-kuda baja WF bisa saja tidak perlu disambung. Mengapa? Karena panjang WF standar dari pabrik itu udah 12 meter. Nah, misalnya bentangan kuda-kuda ini adalah 20 meter dan sudut kemiringan atap ini hanya 15 derajat, saya pastikan bahwa kuda-kuda Anda tidak perlu disambung. Oleh sebab itu, tidak perlu menggunakan plat sambung. Ini tidak perlu menggunakan plat sambung, teman-teman, pada kuda-kuda. Akan tetapi, jikalau kuda-kuda ini sangat panjang, lebih dari 12 meter, misalnya karena bentangan kuda-kuda ini adalah 25 meter dan sudut kemiringan Anda adalah 17 derajat, maka dipastikan kuda-kuda yang Anda buat ini pasti harus disambung supaya batang kuda-kuda ini bisa mencapai bentangan yang ada. Nah, oleh sebab itu Anda harus menyiapkan plat sambung untuk kuda-kuda tersebut. Nah, plat sambung ini pun terbagi dua macam, yaitu plat sambung yang terdapat pada badan WF dan plat sambung yang terdapat pada flange atau sayap WF itu sendiri. Itu teman-teman mengenai komponen yang keempat yang terdapat pada konstruksi baja untuk membuat sebuah gudang. Yang terakhir adalah rangka atap. Rangka atap ini teman-teman. Nah, rangka atap itu apa saja? Rangka atap itu jumlahnya ada 5 juga teman-teman. Ada 5, yaitu gording, trek stang, ikatan angin, rangka talang, dan lisplang. 2 diantaranya, yaitu yang terakhir ini juga sifatnya opsional. Oke, sebelum kita membahas ke rangka talang maupun lisplang yang sifatnya opsional, mari teman-teman perhatikan dulu gambar perspektif yang saya sediakan. Trek stang itu yang mana? Yang ini teman-teman. Jadi trek stang itu yang terpasang pada gording ini sampai sini. Jadi dia terpasang di antara dua buah kuda-kuda, yaitu untuk menghubungkan antara gording yang satu dengan gording yang berikutnya. Ini trek stang teman-teman ya. Jadi boleh kita ambil kesimpulan pada saat pemasangan trek stang berarti karena ada gording. Logikanya begitu teman-teman ya. Jadi di mana ada gording baja terpasang, di situ Anda wajib melakukan pemasangan trek stang juga. Ini teman-teman. Nah, jarak trek stang itu adalah ditentukan oleh lebar plong atau jarak antara kuda-kuda, teman-teman. Kalau jarak antar kuda-kuda misalnya mengacu pada jarak standar atau yang umum atau yang 6 meter, maka jumlah trek stang yang harus Anda pasang itu minimal 2 jalur. Ini teman-teman. Jalur yang pertama ini, terus jalur yang kedua ini. Nah, oleh sebab itu jarak pasang antara trek stang dengan trek stang atau dengan kuda-kuda ya demikian teman-teman, harus sama rata. Misalnya jarak kuda-kuda adalah L1, berarti L1 bagi 3, yaitu ketemu L2, L2, L2.
Kalau jarak kuda-kudanya adalah 6 meter, berarti jarak pasang trek stangnya adalah 2 meter, 2 meter, 2 meter. Demikian teman-teman. Kemudian elemen yang berikutnya adalah ikatan angin atau sering disebut dengan wind brace atau bracing kuda-kuda ini teman-teman. Ini terpasang dari sini ke sini. Jadi bisa saja dari ujung atas kuda-kuda langsung ke ujung atas bagian bawah kuda-kuda yang berikutnya seperti ini teman-teman. Pemasangannya menyilang ya. Sini. Ini bisa dilakukan atau layak dilakukan jikalau bentangan kuda-kuda ini pendek. Misalnya cuma bentangan 15 meter atau kurang. Akan tetapi kalau bentangan kuda-kuda ini cukup besar, misalnya bentangan 20 meter ke atas, maka pemasangan ikatan angin kami sarankan tidak langsung seperti ini, tetapi dibagi dua teman-teman. Ikatan angin dari atas langsung dipasang ke tengah, dari tengah ini ke sini teman-teman. Jadi dalam hal ini jumlah ikatan angin pada satu plong kuda-kuda itu bisa bermacam-macam atau bisa banyak, bisa juga sedikit. Sedikit dalam arti seperti gambar ini teman-teman. Satu plong dia hanya 4 buah. 1, 2, 3, 4. Akan tetapi kalau bentangan konstruksi gudang ini sangat lebar seperti yang saya sebutkan tadi, bisa jumlahnya menjadi 8. Jadi cukup banyak bukan? Jumlah ikatan anginnya bisa saja 8, yaitu 4 di sebelah sini dan 4 lagi di sisi sebelahnya. 4 itu dari mana? Ya, itu pemasangannya menjadi dibagi 2. 2 kali 2 menjadi 4. Kalau ini kan cuma 1, terus di sini 1, menyilang, ya udah. Demikian juga sebelahnya. Tetapi ketika bentangan kuda-kuda ini sangat lebar, bisa saja di sini menjadi 4 dan bisa saja menjadi 6. Jadi tergantung kebutuhan. Mengapa demikian teman-teman? Karena bentangan kuda-kuda lebar, lalu dengan pertimbangan ketersediaan material ikatan angin, yaitu yang digunakan biasanya besi beton, panjangnya hanya 12 meter, maka perlu dipertimbangkan agar pemasangan ikatan angin itu jangan menggunakan material besi beton yang disambung. Jadi kalau boleh, panjang ikatan angin ini dari sini sampai ke sini tidak lebih dari 12 meter. Itu teman-teman ya, pertimbangannya. Itulah mengenai pemasangan ikatan angin teman-teman. Mungkin lebih detail tentang ikatan angin ini akan kami bahas lagi sampai sedetail-detailnya. Begitu juga tentang trek stang atau dalam bahasa asing disebut ini shaft rod. Oke. Komponen rangka atap yang sifatnya opsional adalah rangka talang dan rangka lisplang. Ada 2 yang sifatnya opsional. Mengapa rangka talang itu sifatnya tidak wajib? Karena bisa saja gudang yang Anda buat itu tidak perlu menggunakan talang. Jadi air dari atap ini langsung turun ke bawah. Ada kalanya, mungkin entah karena pertimbangan biaya dan lain sebagainya, mungkin saja talang tidak perlu dipasang sehingga otomatis tidak memerlukan rangka talang. Demikian juga rangka lisplang. Rangka lisplang itu pemasangannya ada 2 macam sebenarnya teman-teman ya, untuk bangunan gudang, khususnya untuk atap yang berbentuk pelana, baik gudang maupun pabrik,
karena kedua bangunan tersebut umumnya berbentuk atap pelana. Atap pelana maksudnya seperti ini teman-teman, ada dua sisi atap yang saling berhubungan pada satu titik puncak atau yang sering disebut ini knock. Ini. Jadi pemasangan rangka lisplang di sini ada dua macam, yaitu pada sisi samping, tepatnya pada konsol. Pada konsol, kalau di gambar itu seperti ini teman-teman. Ini rangka lisplang tadi. Rangka lisplang yang dipasang pada ujung konsol, dia berfungsi sekaligus untuk menutupi talang yang ada di dalam konsol ini. Ini untuk pemasangan rangka lisplang yang berada di sepanjang bangunan, biasanya itu berhubungan langsung dengan konsol maupun dengan rangka talang. Pemasangan rangka lisplang yang berikutnya adalah pada sisi ujung ini teman-teman, ujung atap. Mengikuti bentuk atap, mengikuti sudut kemiringan atap. Jadi itu ya teman-teman, biasanya kalau terpasang di sisi ujung sebelah sana juga akan terpasang di ujung sebelah sini. Begitu teman-teman. Mengapa sifatnya opsional? Karena lisplang pada konstruksi gudang itu jikalaupun tidak dipasang tidak apa-apa. Hanya saja mungkin tampilan gudang itu dianggap kurang mewah atau kurang elegan. Tetapi pada dasarnya pemasangan rangka lisplang pada gudang itu hanya untuk memberi estetika yang bagus. Demikian teman-teman, untuk pemasangan rangka talang. Sifatnya untuk menambah estetika supaya makin cantik, akan tetapi berbeda dengan elemen yang opsional ini, rangka talang ini. Ini pertimbangannya karena dengan alasan tertentu tadi, talang tidak perlu dipasang pada bangunan gudang tersebut, ya otomatis rangka talang tidak perlu dipasang. Kan tetapi jika talang ada pada bangunan gudang, otomatis rangka talang itu ada, harus dipasang, begitu teman-teman. Jadi yang di sini, ini adalah talang yang garis pink ini. Nah, di bawah ini sebenarnya ada rangka talang terpasang dengan jarak 50 atau 60 cm sepanjang bangunan ini, sepanjang sisi kanan maupun sisi kiri. Kalau di gambar perspektif ini, sepanjang sini ya teman-teman. Di sini di ujung cording ini, sisi kanan ini maupun sisi kiri di sini. Itulah teman-teman 5 komponen utama yang terdapat pada konstruksi gudang, yaitu tiang kolom, regel, konsol, kuda-kuda, dan rangka atap. Kelima komponen ini juga masih terdapat beberapa elemen di dalamnya, seperti ini teman-teman. Sudah terinci, dari awal sudah kita bahas satu persatu. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman lebih paham tentang apa saja material yang dibutuhkan untuk membuat gudang. Sekian dan terima kasih.